Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Rubai Sunja. Saya dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah yaitu penyuluhan narkoba yang diampu oleh Bapak Arisal Sofian MPD. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus dua terduga penyalahgunaan narkoba di bandar kawasan narkoba di Kota Medan. Saudara polisi menggerebek kampung narkoba menarik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa larangan narkoba perlu pendekatan hati. Dalam upaya dakwah dan penyuluhan narkoba, pendekatan normatif yang menekankan larangan, dosa, dan hukuman seringkali menjadi pilihan utama. Namun kenyataannya, pendekatan ini tidak selalu berhasil. Banyak individu yang terjerumus dalam narkoba justru semakin menjauh ketika hanya dihadapkan pada kata haram, salah, dan dosa. Bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena pesan tersebut tidak menyentuh luka batin, tekanan hidup, dan kebingungan yang mereka alami. Dakwah yang hanya berhenti pada hukum sering gagal karena tidak menjawab mengapa seseorang sampai terjatuh dan bagaimana mereka bisa bangkit. Kemudian berbeda dengan itu, Rasulullah SAW menunjukkan metode dakwah yang penuh empati dan kelembutan. Beliau tidak serta-merta menghakimi, tetapi mendekati manusia dengan memahami latar belakang, kondisi, dan perasaan mereka. Dalam banyak peristiwa, Rasulullah lebih dulu mendengarkan sebelum menasihati, merangkul sebelum mengarahkan. Dakwah beliau tidak hanya menyentuh akal, tetapi juga hati. Inilah pelajaran penting bahwa perubahan sejati lahir bukan dari ketakutan semata, melainkan dari rasa diterima dan dipahami. Dan adapun dalam konteks narkoba, penyuluhan seharusnya dipahami sebagai proses membimbing, bukan menghukum. Mereka yang terjerumus bukan musuh yang harus dijauhi, melainkan manusia yang sedang kehilangan arah dan membutuhkan pertolongan. Pendekatan hati membuka ruang dialog, menumbuhkan kepercayaan, dan memberi harapan bahwa pintu taubat dan perbaikan selalu terbuka. Ketika dakwah hadir sebagai sahabat perjalanan, bukan palu penghakiman, pesan agama akan lebih mudah diterima dan diamalkan. Dengan demikian, pencegahan dan penanggulangan narkoba membutuhkan metode dakwah yang lebih humanis, menggabungkan nilai normatif Islam dan empati, kasih sayang, dan pendampingan nyata. Karena pada akhirnya, hati yang disentuh akan lebih mudah diarahkan daripada hati yang dipaksa. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa larangan narkoba yang hanya disampaikan melalui pendekatan normatif dan hukum tidaklah cukup untuk menyentuh akar permasalahan. Meskipun status haram memiliki kekuatan moral dan agama yang tegas, kenyataannya banyak individu terjerumus narkoba bukan karena ketidaktahuan hukum, melainkan karena persoalan batin, lingkungan, dan kurangnya pendampingan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hati yang empati, humanis, dan penuh kepedulian. Dakwah dan penyuluh harus berperan sebagai proses membimbing dan menyadarkan, bukan menghakimi, dengan meneladani metode Rasulullah SAW yang mengedepankan kasih sayang, dialog, dan pemahaman kondisi mad'u. Upaya pencegahan narkoba akan lebih efektif, menyentuh kesadaran, serta mampu mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua.